Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai kebaktian kita minggu ini, mari kita mempersiapkan diri berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, sungguh karena kasih Tuhan kita dapat bersekutu dalam ibadah ini, dan di dalam kasih-Nya saya mengucapkan kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan terpujilah Tuhan. Di dalam kasih Tuhan yang Maha Agung, Dia telah memilih kita dan memanggil kita memasuki kehidupan baru. Di dalam kasih-Nya yang abadi, Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita melalui Kristus. Kasih setia-Nya kekal selamanya, sehingga kita sampai kepada Minggu Kantate hari ini. Kantate berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dengan penuh sukacita, marilah kita menyanyikan nyanyian baru kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 587, ayat 1 dan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya telah menyatakan keadilan-Nya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan menceraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati
Karena itu kami mohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia. Oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 561, ayat 1 dan ayat 2. Hukum Tuhan pada minggu Kantate saat ini tertulis dalam Ibrani 9 ayat 15. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 432, ayat 1 dan ayat 2. Dosaki, roh
Yadilah kunang ramuki Roh au Tuhan Gabena iaslah rohaki Jesus au roh Tuhan Sian horso kutuk sonami Sian rundun tutuk damemi Sian arsa kutuk holomni Jesus au roh Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita dengan kerendahan hati mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, sesungguhnya kami tak layak datang ke hadapan-Mu, karena kami ini adalah orang yang penuh dengan dosa. Tidak satu pun dari perbuatan kami yang dapat membenarkan kami, tetapi oleh karena kemurahan-Mu, kini kami datang ke hadapan-Mu yang kudus, memohon keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Ya Tuhan Allah, dengan mengandalkan janji-janji setiamu, kami memohon kepadamu, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kejahatan kami. Ya Tuhan, begitu banyak perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu, dan juga mendukakan hati sesama kami. Kami tidak mampu mengasihi sesama kami seperti Tuhan telah mengasihi kami. Terkadang kami tidak jujur, tidak sopan, dan tidak ramah kepada sesama kami, bahkan kepada orang yang lebih tua dari kami. Ya Tuhan Allah, dengan mengandalkan janji-janji setiamu, kami memohon kepadamu, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kejahatan kami. Seringkali kami hidup dalam kebencian, pertengkaran dan fitnah. Kami terjebak dalam berbagai kejahatan dan perbuatan daging yang menyesatkan, yang membuat kami tidak taat dan menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Oleh karena itu, ya Tuhan, saat ini kami datang menundukkan kepala di hadapan-Mu, memohon. Ya Tuhan Allah, dengan mengandalkan janji-janji setiamu, kami memohon kepadamu, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kejahatan kami. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Dengarkanlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia.
Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 695 ayat 1 dan ayat 4. Yesus Tuhanku dimohon asa mangihu Tuhan autokton gohiro haku ingani awon sonang Oh Tuhan Togu maaf, oh Tuhan Togu maaf, gohiro haku ingani awon sonang Nomor hapusan tu Yesus tahe Sai namar tua ibana muse Sonang ibana di portidion Nang di surga inon Jol manapun arburju Jol manapun arhun burju Sonang ibana di portidion Nang di surga inon Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Kantate hari ini tertulis dalam Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri, kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu, murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis
dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista, mereka akan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan perjanjian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memelihara dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Bukende nomor 453 ayat 1 dan ayat 4. Sadago ana umuli siana sagowari gowarni tuhata Jesus idona umuli gowarni tuhaki holani do endeki gowarni Jesusi do pamanum rohaki sai ende hon magowarna burju hatindakoni pai masa hita sogot langsung membatuhani gowarni tuhaki holani do endeki gowarni Jesusi do amanum rohaki. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Majelis Gereja dan seluruh jemaat AKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 4 Mei 2020 sampai dengan 10 Mei 2020 seperti yang ada lembar acara kita masing-masing. Yang kedua, ibadah minggu. Sesuai dengan himbauan dari pemerintah dan pimpinan gereja kita, ibadah masih kita lakukan di rumah masing-masing. Yang ketiga, sosial gereja. Bagi jemaat yang terkena dampak COVID-19 dan sangat membutuhkan bantuan beberapa bahan pokok sembako, di antaranya beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, mie instan, boleh mengambilnya di rumah Huria. Serta bagi jemaat yang mau berbagi sembako, boleh memberikannya ke rumah Huria. Mari saling membantu saudara-saudari kita yang terkena dampak COVID-19. Kami Parhalado berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh jemaat dalam hal saling berbagi untuk situasi sulit yang kita hadapi. Yang keempat, donasi sosial gereja yang masuk. Gereja menerima donasi berupa beras 1 plek, telur 30 butir, dan mie instan 1 kotak dari keluarga PM Panjaitan Buru Aruan. Atas donasinya kami mengucapkan terima kasih. Kita bernyanyi dari buku nomor 417 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Horas, selamat hari Minggu bagi kita seluruhnya. Semoga Amang Inang remaja dan Naposo Bulung, serta anak-anak kami sekolah minggu, kita semua tetap diberkati oleh Tuhan. Saat ini, meskipun kita masih beraktivitas ataupun beribadah di rumah, di tempat kita masing-masing, kita semua pasti tetap bersukacita. Terlebih kalau kita boleh mengikuti pemberitaan di media tentang perkembangan statistik COVID-19, semakin hari semakin membaik.
Meskipun setiap harinya jumlah yang positif COVID-19 tetap ada, namun tidak lagi seperti yang beberapa minggu yang lalu. Bahkan ada beberapa daerah ataupun provinsi yang beberapa kali dalam beberapa hari tidak ada penambahan orang yang positif terpapar COVID tersebut. Atau kita juga boleh bersukacita melihat semakin banyaknya pasien yang sakit akibat COVID-19 ini telah sembuh. Dan angka kematian semakin hari pun semakin kecil. Inilah yang harusnya membuat kita bersukacita, meskipun aktivitas kita terbatas, penyebaran COVID-19 ini juga semakin terbatas. Dan tepat pada hari Minggu ini, 10 Mei 2020 ini, 2 tahun sudah kita beribadah di gereja yang Tuhan berikan kepada kita. Setelah kita memasukinya untuk beribadah pertama kalinya pada hari Kamis 10 Mei 2018, tepat pada hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sejenak kita mengingat begitu luar biasanya kasih Tuhan terhadap kita, secara khusus jemaat HKBP Borneo. Sejak adanya gereja HKBP Borneo pada tahun 2006, kasihnya tidak pernah berkesudahan. Bahkan selalu diperbaharui setiap waktunya. Amang inang, kita boleh mengingat bagaimana perjuangan dalam beribadah yang terkadang harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun, semangat amang inang tidak pernah kendur. Begitu baiknya Tuhan dalam perjalanan kehidupan gereja ini. Di tengah keterbatasan dan ketidakmampuan, Tuhan beri lebih dari apa yang kita bayangkan. Biarlah ini menjadi semangat kita kembali. Setelah selesai atau berlalunya COVID-19 ini dari bumi ini, marilah untuk bersekutu kembali dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kasih-Nya yang dianugerahkan dalam kehidupan kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kita saat ini, yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Namun untuk lebih mudah kita pahami dan mengerti, saya akan membacakannya kepada kita sekalian dari ayat yang ke-7 sampai ke ayat yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-12, ayat 7 sampai 12. Saya akan membacakannya kepada kita sekalian. Saya harap kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah bunyinya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada suatu ilustrasi ketika pengumuman akan kelulusan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil hendak diumumkan, ada perasaan menegangkan yang dialami oleh 2 orang naposubulung yang saya kenal,
yang saat itu mengikuti tes penerimaan tersebut. Perasaan cemas dan penuh dengan pengharapan, inilah yang terlukis dari raut wajah mereka. Namun, perasaan cemas tersebut berubah menjadi sorak-sorai sukacita yang begitu luar biasa ketika mereka melihat hasil pengumuman bahwa mereka lulus dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil tersebut. Bahkan, tidak cukup hanya bersorak-sorai yang penuh dengan sukacita. Secara natural, mereka juga bernyanyi dengan penuh semangat merayakan kelulusan ataupun kemenangan tersebut. Sakit, bergumul, lelah, jenuh, bahkan terkadang stres yang mereka alami dalam proses perjalanan hidup mereka yang terpisah dari keluarga, kuliah sambil bekerja, mengurus berkas-berkas untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS, kini berubah menjadi sorak-sorai sukacita, menyanyikan kemenangan untuk apa yang sudah mereka perjuangkan dan apa yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Kelepasan dari semua pergumulan dan mendapatkan apa yang menjadi harapan membuat kita pasti merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh kedua naposobulung tersebut. Sembuh dari penyakit, lepas dari mara bahaya, mendapatkan pekerjaan, menikahi pacar yang kita cintai, dan masih banyak hal lainnya. Dan sorak-sorai sukacita serta nyanyian kemenangan dan kelepasan itu juga kita rasakan tepat pada tanggal ini pada waktu 2 tahun yang lalu ketika kita boleh memasuki gedung gereja yang dianugerahkan Tuhan untuk kita pakai beribadah dan bersekutu untuk yang pertama kali. Di tengah keterbatasan, kelemahan, perjuangan dalam beribadah yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, biaya sewa yang lumayan, pendekatan kepada masyarakat, pemerintahan, FKUB dalam pengurusan izin mendirikan bangunan gereja, yang terkadang tidak seperti yang kita bayangkan, yang membuat kita stres, emosi, takut, kini berubah menjadi sorak-sorai sukacita yang luar biasa. Belum lagi kalau kita boleh mengingat biaya yang tidak sedikit yang kita perlukan untuk membangun gereja, terlebih utang yang masih banyak membuat kita semua bergumul pada saat itu. Namun Tuhan berikan yang terbaik. Pada waktu itu 10 Mei 2018 kita bersorak-sorai, bersukacita, menyanyikan kemenangan yang Tuhan anugerahkan. Perasaan seperti ini juga pasti pernah dialami oleh panitia pembangunan gereja ataupun panitia pesta gereja. Beban yang begitu luar biasa dalam mempersiapkan sesuatunya, baik itu pembangunan, secara khusus pesta gereja yang mengharapkan berjalannya pesta dengan baik dan terkumpulnya dana hasil pesta yang baik untuk melanjutkan apa yang telah direncanakan oleh gereja, kini berubah menjadi sorak-sorai sukacita. Nyanyian kemenangan ketika semuanya berjalan dengan baik, itulah yang kita lantunkan. Perasaan stres, lelah, marah, emosi yang ada dalam prosesnya berubah menjadi sukacita ketika semua berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Dan inilah yang mau disampaikan juga dalam firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada saat ini, di mana Yohanes Pembaptis yang pada saat itu dibuang ke Pulau Patmos karena pemberitaan Injil yang ia lakukan, mendapatkan wahyu dari Tuhan kita. Dia mendengar suara nyanyian kemenangan yang begitu nyaring di sorga, yang dinyanyikan penuh dengan sukacita. Apa yang terjadi? Sehingga nyanyian kemenangan yang penuh sukacita itu terjadi. Kita boleh melihatnya di ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Pada saat itu terjadi peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga yang dibantu oleh malaikat-malaikatnya.
Mikael si penghulu malaikat dan para malaikat-malaikat melemparkan naga dan malaikat-malaikatnya keluar dari sorga, yang merupakan pemberontak dan durhaka. Dan dikatakan bahwa mereka, yakni naga dan malaikat-malaikatnya, tidak dapat bertahan dan tidak mendapat tempat lagi di sorga. Inilah yang membuat mereka bersukacita, bersorak-sorai, bahkan menyanyikan nyanyian kemenangan tersebut. Kemudian Yohanes mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena pendakwa saudara-saudara kita telah dilemparkan ke bawah, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita." Pengumuman bahwa kerajaan Allah akan datang menyebabkan manusia penuh sukacita sambil memuji dan memuliakan Allah. Mereka menyanyi tentang keselamatan yang dikaruniakan dengan kedatangan Kristus. Mereka memuji kekuatan Tuhan, kekuatan yang melekat padanya yang menghancurkan kuasa iblis. Kemenangan atas kuasa iblis terjadi karena darah anak domba yang telah dicurahkan pada kayu salib memiliki kuasa yang tidak terpatahkan dan merupakan pengorbanan Yesus bagi pengampunan dosa umat manusia. Pada saat orang-orang mengaku, bertobat, berbalik pada Allah, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan, maka mereka menjadi hamba Kristus dan memiliki suatu kesaksian. Kasih mereka pada Kristus sedemikian besarnya, sehingga mereka bersedia untuk mengorbankan nyawa mereka sendiri demi Kristus. Kesaksian para orang kudus itulah yang menyatakan kebenaran Injil. Namun, apakah sampai di situ saja? Apakah Satan dan iblis yang disimbolkan dengan naga yang telah dilemparkan ke laut dan bumi berakhir begitu saja? Kalau kita boleh baca lanjutan dari perikop khotbah kita saat ini, si iblis terus akan melakukan perbuatan-perbuatan yang memiliki tujuan yang jahat atas kehidupan kita. Lalu, bagaimanakah kita menumpas dan mengatasi upaya dan tujuan jahat iblis tersebut? Dalam nas kita saat ini dijelaskan bagaimana mengatasi tujuan jahat iblis yang mencoba untuk menipu kita dengan menghancurkan hubungan kita terhadap Tuhan Allah. Yakni, yang pertama, percayalah akan pengorbanan Kristus. Yang kedua, saksikanlah kasih-Nya. Yang ketiga, berserahlah sepenuhnya kepada Ia. Sering sekali iblis mempengaruhi hubungan kita dengan Allah dengan memanfaatkan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Pengalaman hidup yang penuh pergumulan sering dijadikan iblis sebagai bahagian untuk tidak percaya kepada Tuhan. Dengan pemahaman, Tuhan membiarkan kita, Tuhan tidak menolong kita. Atau dengan persoalan hidup yang kita alami, kita merasa seolah-olah Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Namun ingatlah, untuk kematian yang harusnya kita dapatkan karena kesalahan dan dosa yang kita lakukan, kini telah Tuhan ubahkan menjadi keselamatan dan kehidupan lewat kematiannya di kayu salib. Artinya, dengan kesalahan dan dosa yang kita perbuat, Dia mau memberikan nyawanya. Mengapa kita meragukan kasih-Nya dalam setiap apa yang boleh kita jalani saat ini? Bukankah dengan karya nyata Tuhan yang telah dilakukannya, mati di kayu salib membuat kita tetap berpengharapan kepadanya? Oleh karenanya, mari berserah sepenuhnya kepada Tuhan kita. Dan ketika kita telah merasakan dan menikmati kasih Tuhan tersebut, mari menyaksikan kepada yang lainnya, sehingga mereka pun boleh memahami bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, kita semua penuh dengan sukacita menyanyikan nyanyian kemenangan tersebut. Karena Tuhan telah mengalahkan kuasa iblis. Dan mungkin ini jugalah yang menginspirasi lagu anak sekolah minggu yang berjudul Dalam Nama Yesus. Tahu lagu ini ya? Dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus iblis dikalahkan,
Dalam nama Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Marilah senantiasa percaya kepada Tuhan kita. Dan dengan firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk tetap percaya kepadanya. Meskipun banyak hal sulit yang kita alami, secara khusus keadaan sulit karena COVID-19 ini, percayalah dalam pengharapan yang penuh bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Dan kita semua akan bersorak-sorai dengan penuh sukacita, menyanyikan kemenangan yang diberikan oleh Tuhan kita. Ingatlah, dalam nama Yesus ada kemenangan. Semoga Tuhan memberkati kita dalam setiap perjalanan kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Senantiasa Engkau ada bersama dengan kami, memampukan kami dalam menjalani perjalanan kehidupan kami. Banyak hal yang terkadang sulit untuk kami pahami dan sulit untuk kami hadapi. Tapi kasih-Mu dan kebaikan-Mu selalu memampukan kami menjalani hari-hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Begitu berkuasanya Tuhan untuk mengalahkan kuasa maut yang membuat kami tetap bersukacita dalam kehidupan ini. Inilah yang kami yakini dan imani. Bahkan dalam situasi sulit yang banyak kami hadapi, Tuhan akan melimpahkan kasih dan anugerah kepada kami, sehingga kami mampu senantiasa bersukacita dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, untuk situasi sulit karena COVID-19 yang saat ini kami hadapi, kami meyakini Tuhan akan memulihkan keadaan kami dan seluruh yang ada di bumi ini. Biarlah Tuhan yang selalu turut campur tangan dengan apa yang boleh kami hadapi saat ini. Tuhan yang menganugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintahan, kepada para medis, dan kepada kami seluruh masyarakat, agar kami boleh saling memahami dalam menghadapi keadaan sulit yang terjadi saat ini. Terlebih saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 ini, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Demikian juga yang kehilangan keluarga akibat COVID-19 ini, Tuhan menghiburkan mereka. Demikian juga ya Tuhan, bagi semua saudara-saudara kami, bahkan kami sendiri yang terdampak akibat COVID-19 ini, Tuhan pulihkanlah keadaan kami. Biarlah COVID-19 ini berlalu dari bumi ini. Kami yakin dengan percaya dengan kasih-Mu yang akan memberikan kami kelepasan dari setiap kesulitan karena COVID-19 ini. Biarlah seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, secara khusus jemaat-Mu HKBP Borneo ini, mulai anak yang baru lahir sampai kepada orang tua yang telah lanjut usia, kepadamu kami serahkan. Untuk apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, Tuhan bersama dengan mereka. Terlebih ketika pergumulan menghampiri dalam kehidupan jemaat-Mu, baik itu dalam kesehatan, dalam perekonomian, dalam pendidikan, dalam keluarga, bahkan dalam setiap apa yang menjadi harapan, Tuhan turut campur tangan atas hidup jemaat-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, bantulah kami. Tak lupa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jikalau saat ini kami boleh mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan jemaat-Mu HKBP Borneo. Tepat pada hari ini 2 tahun sudah Tuhan jagai kami beribadah di gedung gereja yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah Tuhan semangat yang dulu yang kami punya dalam pergumulan untuk membangun bait Tuhan, tempat kami bersekutu kepadamu bersama dengan saudara-saudara kami, membuat kami semua semakin rindu berkumpul bersama di gereja ini, bersekutu denganmu.
Biarlah dalam proses lanjutan yang akan terjadi, Tuhan ada bersama dengan kami dan membantu kami untuk melakukan yang terbaik dalam setiap proses yang terjadi. Di atas dari segalanya itu, ampunilah kami akan dosa kami. Kami mengingat dosa yang begitu banyak yang kami perbuat. Ampunkan kami ya Tuhan. Tuhan kasihani kami, sehingga kami layak untuk berkat Tuhan dan layak untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, bersyukur dan berserah kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku WMD nomor 569 ayat 1 dan ayat 4 sambil mengumpulkan persembahan. Mari berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat kita sekalian.
To be